Ada ciri dari orang sombong yang semoga kita terhindari. Menolak semua kebenaran, merendahkan orang lain. Semoga Allah lindungi kita, jadilah orang yang lapang jiwa. Bisa menerima nasihat yang mungkin baik untuknya. Semoga Allah lindungi kita, jadilah orang yang lapang jiwa. Yang bisa menerima nasihat yang mungkin baik untuknya. Allah menyebarkan karunia-Nya yang mungkin ada pada orang lain, di mana kita bisa memanfaatkan dengan menerima saran-sarannya. Tepuk tangan dulu Bu untuk Nas yang telah memberikan kita penjelasan tentang sifat orang yang sombong. Kenapa sih Nas nyanyiin tentang sombong? Karena bisa jadi orang yang tidak mau terima kritikan itu karena ada kesombongan di dalam dirinya. Merasa dirinya sudah sempurna. Akhirnya tidak mau lagi menerima masukan dari orang lain. Lihat, kesombongan adalah menolak kebenaran. Sudah dikasih tahu, itu kebuka ininya, kebuka kancingnya misalnya. Ah enggak, karena merasa dirinya yang paling benar. Dan merendahkan orang lain, ini yang lebih parah, merendahkan orang lain. Ketika sudah merasa benar dan tidak mau dikritik, akhirnya apa? Merendahkan orang lain. Lihat musuh Allah yang paling dibenci di dunia siapa? Fir'aun. Fir'aun laknatullah. Apa sifatnya Fir'aun? Kesombongannya luar biasa. Sampai-sampai Nabi Musa disuruh menghadap Fir'aun dengan qaulan layyina. Berdakwalah kepada dia, kritiklah dengan cara yang sangat lemah lembut. La'allahu yatadzakkaru au yakhsha. Mudah-mudahan Fir'aun bisa ingat Allah atau takut kepada Allah. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah luar biasa. Oke, jamaah dimanapun Anda berada, kembali lagi di Islam Itu Indah bersama Fiostin DS. Nah tadi kalau kita ambil, kalau dikritik nggak terima berarti kita termasuk orang yang sombong. Iya bisa Dan jadi. sudah Iya. angkuh. Kalau Sasoki terima kritikan nggak? Iya loh, iyalah pasti. Siap postingin foto pasti siap ya? Pasti, Dikritik. makanya saya sebenarnya Siap ceramah, eh, siap dikritik. Betul, tidak terlalu melihat komentar-komentar sebenarnya. Jadi mau Hmm. dipuji saya nggak tahu, mau dicaci maki saya nggak tahu. Biasanya begitu. Tapi harus tahu. Iya, biasanya kalau orang yang sungguh-sungguh dia akan masuk ke message pribadi ya. Oh, ada dah. Nah, ada kan message tepuk tangan dulu Bu, pribadi. Ustaz Luar Soki. biasa. Nah tadi Kalau Kinos ada juga yang tempat pribadi. banyak, Oh. banyak. Cuman ya kalau ada yang negatif ya nggak apa-apa diterima aja. Kalau emang benar berarti harus diperbaiki. Kalau nggak benar ya udah kita Tapi lempeng jangan aja. dibales-bales. Enggak, saya nggak begitu. Oh, jangan. Enggak. Balas, Iya. akan datang lagi. Nah katanya tadi Pak Ustadz bilang sama Kinos juga nih waktu lagi break. Kalau lagi dikritik jangan ngelawan, yang penting bersyukur dulu. Itu benar nggak? Ya. Nah silakan Pak Ustadz dijelaskan lebih lengkap. Kali ini kita akan mengkaji tentang bersyukur ketika dikritik. Banyak masalah dalam hidup ini. Tapi ingat, walanabluwannakum bisayyin minal khaufi wal ju', kita akan diuji dengan kehilangan, kekurangan, kematian. Di balik kekurangan ujian itulah di situ kita diuji. Ingat, ketika orang mengeritik kita itu adalah tanda cinta dia kepada kita. Tanda perhatian dia kepada kita. Ketika mereka mengeritik kita, mereka merasa ada andil pada diri kita karena bukti perhatiannya, bukti cintanya. Sosok orang tua yang tidak mau lagi mengeritik anaknya, tidak mau menyapa lagi anaknya adalah bentuk apa? Bentuk diamnya orang tua adalah bentuk amarahnya. Karena sudah tidak mau lagi memperbaiki dan tidak ada kepedulian lagi kepada anaknya. Kalau begitu, bersyukurlah ketika kita dikritik. Bersyukur, bersyukur dan bersyukur. Karena kenapa? Itu bentuk bagaimana mereka mengaplikasikan kecintaannya, kesenangannya, kesukaannya
bentuk perhatiannya terhadap diri kita. Terima kasih kepada para pengeritik-pengeritik dimanapun berada. Karena saya tidak usah bayar mereka untuk mengawasi aku, untuk mengajarin aku. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang sibuk mencari kekurangannya. Sehingga tidak ada waktu untuk mencari kekurangan orang lain. Kalau begitu Anda bersyukur. Kita bersyukur ketika kita dikritik. Kita tidak usah lagi cari waktu untuk apa sih kekurangan pada diriku. Dengan cara apa? Menerima kritikan-kritikan orang itu pertanda. Kita sudah tidak pusing lagi untuk mencari kritikan kita. Ayo senyum. Ayo bahagia. Semangat, semangat, semangat. Semangat. Senyum, bahagia. Jangan malah dibalas dengan keburukan. Justru kita terima sebagaimana Soleha justru mengajak mereka makan di rumahnya. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar malah memberikan dinar kepada orang yang mengkritiknya. Iya. Justru harusnya kita bayar mereka yang mengkritik kita. Karena dengan kritikan mereka itu sebenarnya kita jadi baik. Kita jadi tahu di mana letak kesalahan kita. Dan yang paling penting, kita dikritik harus bersyukur. Karena dengan dikritiknya kita, berarti kita terhindar dari kesombongan. Tepuk tangan buat orang-orang yang bisa mengkritik. Masya Allah, luar biasa. Kita harus berterima kasih, harus bersyukur saat kita dikritik. Ya, karena kita gak perlu bayar lagi. Gak bayar lagi. Gak perlu evaluasi diri sendiri loh. Ya, Jadi sudah terima ada. kasih untuk Terima para kasih, kritikus. betul sekali. Baiklah, jangan kemana-mana, kita akan segera kembali hanya di Islam Itu Indah bersama Fiostin DS. Jamaah! Oh jamaah!